Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu ERP Enterprise Results Planning yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Mukni Labib. Kemudian yang kedua ada Pilar Aristianto. Yang ketiga ada Rizka Amalia Putri. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Rizka Amalia Putri. Mari kita dengarkan dengan seksama. Baik, bersama saya Rizka Amalia Putri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis utama dalam suatu organisasi, yaitu seperti perencanaan, produksi, penjualan, pemasaran, distribusi, akuntansi, dan juga keuangan dalam satu platform terpadu. Tujuan utama adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering diberikan pada sistem tradisional dengan memudahkan pertukaran data dan informasi antara departemen dan perusahaan. Di sini ada manfaat dari ERP. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, kemudian ada pengelolaan data yang lebih baik. Nomor 3 di sini ada penghematan biaya, yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi. ERP mengotomatisasi berbagai proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, kemudian mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, pengolahan data yang lebih baik. Dengan sistem ERP, semua data perusahaan terintegrasi dalam satu platform, jadi tidak tercatat. Kemudian yang ketiga, di sini ada penghematan biaya. ERP dapat mengurangi biaya operasi dengan merampingkan alur kerja dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual. 4. Meningkatkan kolaborasi. ERP menyediakan platform terpusat yang memutuskan departemen-departemen dalam perusahaan untuk bekerja secara lebih terkoordinasi. Baik, kemudian di sini ada modul-modul software ERP. Yang pertama ada keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses keuangan perusahaan, termasuk pembuatan laporan keuangan, pembukuan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan dalam analisis keuangan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Mengelola data karyawan, mulai dari informasi pribadi, gaji, tunjangan, hingga pelatihan dan pengembangan baik SDM. Dan yang ketiga ada produksi. Pengelolaan proses produksi termasuk penjadwalan provisi, pemantauan persediaan bahan baku, dan pengendalian kualitas produksi. Baik, untuk start selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Pilar Aris. Waktu yang tepat saya kesini. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu modul-modul software untuk ERP. Nomor 4 yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Modul saya ini mengelola seluruh aspek rantai pasokan mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan persediaan, distribusi, barang, hingga logistik. Nomor 5, penjualan dan pemasaran atau sales and marketing. Mengelola proses penjualan mulai dari pencatatan pesanan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan, hingga analisis pasar. Industri yang menerapkan ERP yaitu manufaktur. Kenapa manufaktur menerapkan? ERP digunakan untuk mengelola proses produksi, persediaan bahan baku, controlling kualitas, dan distribusi. Sistem ini membantu pemantauan real time dan efisiensi produksi secara menyeluruh. Selanjutnya, industri retail membantu dalam mengelola stok, pengadaan, distribusi, dan penjualan. ERP memastikan kesediaan barang yang optimal dan meningkatkan strategi pemasaran serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga itu kesehatan. Digunakan untuk manajemen catatan pasien, peralatan medis, dan logistik rumah sakit. ERP meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas pelayan kesehatan serta keseluruhan. Keempat, keuangan. ERP mendukung pengelolaan laporan keuangan, audit, dan risiko. Sistem ini meningkatkan akurasi transaksi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, pendidikan karena bermanfaat untuk administrasi akademik, manajemen, dan siswa, dan perencanaan sumber daya pengajar. ERP membantu efisiensi operasional institusi pendidikan. Yang keenam, perhotelan dan pariwisata.
digunakan untuk pengelolaan reservasi, pelayanan, tamu, dan kebutuhan logistik. ERP meningkatkan efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan dalam industri layanan ini. Oke, selanjutnya ini contoh nyata perusahaan di Indonesia yang telah mengimplementasikan ERP. PT Telkomsel mulai menggunakan sistem ERP berbasis SAP ERP Enterprise sejak 2002 untuk mendukung operasional seperti integrasi data pelanggan dan vendor analisis konsumen serta audit. ERP membantu Telkomsel mengelola distribusi dan infrastruktur secara efisien serta meningkatkan layanan dan strategi bisnis berbasis data pelanggan. Selanjutnya PT PLN menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan operasional internalnya, terutama di bidang teknologi informasi, keuangan, dan manajemen aset. ERP meningkatkan komunikasi dari pengelolaan data terpusat antara kantor pusat dari cabang, sehingga proses pelaporan, pengadaan, dan distribusi energi menjadi lebih efisien dan baik. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu PT Pertamina. PT Pertamina mulai menerapkan sistem ERP mulai dari 2005. Mereka menggunakannya untuk mendukung berbagai proses penting seperti project management, business management, serta pengembangan sistem operasi internal perusahaan. Untuk yang keempat yaitu PT Baufood Indonesia. Awalnya mereka menghadapi kendala dalam adaptasi internal dan integrasi data. Namun seiring waktu ERP memberikan dampak positif dengan meningkatkan efisiensi proses produksi, distribusi, pengelolaan bahan baku, dan pelaporan keuangan secara integrasi, sehingga perusahaan lebih responsif terhadap permintaan pasar. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ERP. Kelebihan yang pertama yaitu integrasi proses bisnis secara menyeluruh, seperti keuangan, akuntansi, produksi, pemasaran, logistik, dan sumber daya manusia hanya beberapa departemen yang digabungkan oleh sistem ERP menjadi satu platform yang kohesif. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dan optimalisasi proses. Contohnya yaitu adalah producer entry data ganda yang sering terjadi pada saat sistem tidak terintegrasi. ERP memungkinkan data diakses oleh beberapa departemen sekaligus dan hanya perlu memasukkan satu kali. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Melalui dashboard dan laporan analisis, manajemen dapat langsung mengamati kondisi perusahaan karena sistem ERP menawarkan data waktu yang nyata. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Kemudian yang keempat yaitu standarisasi dan kepatuhan. ERP membantu bisnis mematuhi peraturan pemerintah dan standar industri karena biasanya dilengkapi dengan fitur audit, trail, dan manajemen kepatuhan. Kemudian yang kelebihan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. ERP memfasilitasi peningkatan layanan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Misalnya bisnis dapat menjalin ketersediaan produk dan mempercepat pengiriman dan ke pelanggan dengan data inventaris secara real time. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan ERP. Untuk kekurangan yang pertama yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Lisensi perangkat lunak, perangkat keras, tambahan implementasi konsultan, pelatihan staf, dan pengembangan sistem merupakan contoh investasi. Biaya ini dapat dikenakan pajak khususnya untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kekurangan yang kedua yaitu proses implementasi yang kompleks dan memakan waktu. Proses ini juga memerlukan proses migrasi data dari sistem lama, modifikasi alur kerja, pelatihan personel, dan analisis proses bisnis. Yang ketiga yaitu resistensi dari karyawan. Penolakan dari anggota staf yang biasanya dengan sistem lama merupakan salah satu kendala utama penerapan ERP. Perubahan teknologi seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, kecemasan akan kehilangan karir, atau kesulitan beradaptasi. Yang keempat yaitu ketergantungan pada vendor atau resiko vendor lock-in. Banyak sistem ERP yang dibuat oleh pemasok tertentu dengan dukungan teknis dan pengaturan lisensi tertentu.
Bisnis ini sepenuhnya dapat diandalkan dan hanya memiliki sedikit pilihan jika vendor berhenti menyediakan layanan atau menaikkan harga. Kemudian, untuk kekurangan yang kelima yaitu resiko kegagalan implementasi. Banyak bisnis yang gagal menerapkan ERP karena perencanaan yang tidak memadai, kurangnya kerjasama dari para pemangku kepentingan, atau pemilihan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk kekurangan yang terakhir yaitu kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, tenaga kerja dengan kompetensi teknis yang memadai dengan pembuatan, integrasi dan pemanfaatan sistem diperlukan untuk mengelola dan mempertahankan sistem ERP itu sendiri. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi ini. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem komprehensif yang membantu bisnis mengelola berbagai operasi perusahaan secara efektif. Bisnis dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengonsolidasi data dari berbagai departemen dengan ERP. Keunggulan sebenarnya dari pendekatan ini telah dibuktikan di sejumlah bidang industri termasuk manufaktur, retail, perawatan kesehatan, dan energi. Namun, implementasi ERP bukannya tanpa kesulitan, termasuk perlunya pelatihan karyawan dan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat ERP, sangat penting untuk menerapkan rencana yang tepat. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kami cukupkan dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the